Oke, inilah data yang tampil berdasarkan isi database. Kita coba ubah. Kita ubah. Misalkan Laravel 9. Oke, kita refresh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Belajar Web Medan. Saya Zen. Kita akan belajar mengenai basis data. Di dalam sistem informasi itu minimal kita harus mengetahui create, read, dan update, kemudian delete. Ya, create, read, update, dan delete, atau disingkat dengan CRUD. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai mempersiapkan basis data. Basis data ini adalah bagian yang dimiliki oleh aplikasi atau sistem atau program komputer, biasanya terhubung dengan basis data. Apakah ada program komputer yang tidak memiliki basis data? Tentunya ada. Program komputer yang tidak memiliki basis data tidak akan menyimpan hasil prosesnya dalam jangka waktu yang lama. Jadi programnya ditutup, hasil prosesnya tidak bisa terekam. Nah, itulah guna basis data, menyimpan hasil dari misalkan sistem informasi kita secara permanen. Nama aplikasi basis data yang kita gunakan adalah MySQL. Inilah basis datanya. Makanya saya start dua-duanya. Ini tampilan front end basis data. Apa itu front end? Jika kita ingin berkomunikasi dengan MySQL secara visual, kita harus mengakses localhost PHP MyAdmin. Ini secara visual ya. Contohnya kita mau bikin database to-do list gitu ya. Ini saya akan hapus. Ini dikatakan front end. Jadi dia tinggal klik saja. Kebetulan ini sangat lambat ya, saya nggak tahu kenapa. 2 hours later. Berhasil ya. Kemudian saya hapus juga yang ini. Oke. Jadi teman-teman mulai dari sini ya. Mulainya dari klik menu baru atau new kalau teman-teman gunakan bahasa Inggris. New basis data, DB to do list. Jadi kita mau bikin aplikasi pencatatan apa saja yang mau kita kerjakan dalam jangka waktu tertentu ya, kita buat ya. Oke, database-nya udah dibuat. Jadi teman-teman, ini adalah front end. Kalau kita programmer, biasanya kita harus mengetahui perintah SQL-nya gitu ya. Karena di BMS MySQL dengan bahasa pemrograman PHP merupakan dua program komputer yang berbeda yang saling berhubungan, saling berkomunikasi. PHP dengan MySQL nanti berkomunikasi bukan lewat antarmuka gini, bukan, tapi melalui perintah SQL namanya. Jadi dua program komputer yang berkomunikasi itu beda caranya dengan manusia yang berkomunikasi dengan program komputer. Program komputer berkomunikasi dengan program komputer ya, yang biasa diistilahkan dengan API. Itu berkomunikasinya lewat perintah, bukan lewat klik-klik yang seperti kita lakukan. Contohnya create database DB to do list 2 seperti ini. Jadi waktu kita klik create tadi, sebenarnya yang dikirimkan oleh front end ini adalah perintah-perintah seperti ini. Oke. Oke, kita sudah berhasil membuat database
to do list 2 ya teman-teman. Ini itu tadi. Jadi kita pahami bahwasannya ini hanya front end. Komunikasi MySQL dengan manusia oke. Tapi komunikasi MySQL dengan PHP melalui perintah istilahnya. Kalau kita bilang kode program bukan. Jadi dia diistilahkan dengan perintah ini diistilahkan dengan SQL, Structure Query Language. Oke teman-teman, sampai sini kita sudah memiliki basis data yang mau kita gunakan adalah to-do list. Selanjutnya, basis data ini seperti folder ya. Seperti folder di mana inti basis data itu sebenarnya tabel. Nah, kita buat tabel. Misalkan kita awali dengan tabel atau TBL to do. TBL to do. Untuk jumlah kolomnya kita buat saja 4. Ketika kita klik buat, maka nanti akan muncul ke struktur dari tabel tadi. Kalau tabel normal ini judul kolomnya ya teman-teman. Ini ID, kemudian to do, kemudian misalkan ini adalah jangka waktu, kemudian misalkan ini adalah keterangan selesai atau belum ya, keterangan ya. Kita cek lagi ya karena ini dadakan kita buatnya. ID, to do atau tugas lah ya, tugas, kemudian jangka waktu, kemudian keterangan. Ini ID nanti primary key, tugas ini tugasnya apa, jangka waktu selesainya kapan, keterangan selesainya udah selesai atau belum ya. Jadi ID ini integer, kemudian auto increment supaya mudah ya teman-teman. Kemudian primary ya, sudah primary ya, primary oke. Kemudian tugas ini kan saya buat varchar karena dia teks ya, saya bikin tugasnya 100 saja. Jangka waktu kapan dia selesai, berarti kalau waktu saya pakai tanggal. Untuk panjangnya tanggal nggak diatur ya teman-teman. Keterangan ini selesai atau tidak selesai ya, varchar saja saya menggunakan cari yang mudah, varchar saja, panjangnya 20 aja ya. Di dalam sebuah tabel minimal kita memiliki sebuah primary key. Auto increment ini tidak wajib. Kalau kita malas mendefinisikan ID-nya, unique-nya, kita buat auto increment supaya nanti MySQL ini akan mengenerate kode berikutnya yang unik gitu. Jadi otomatis. Kemudian yang penting kedua adalah jenisnya atau type-nya, tipe datanya apa. Ini harus kita isi semuanya teman-teman. Kemudian panjang nilainya untuk misalkan integer ini teman-teman bisa cari sendiri ya referensinya, apa arti 11 dan lain sebagainya. Jadi yang penting di sini adalah jenis, panjangnya, kemudian primary-nya, sebenarnya primary key-nya itu saja ya. Untuk date ini nggak ada panjangnya. Oke, jika udah kita rasa oke, kemudian kita simpan SQL-nya. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa yang dilakukan sama front end ini, teman-teman bisa perhatiin jauh SQL-nya. Nah, kalau klik saja, kalau kita klik saja, ini adalah komunikasi manusia dengan program komputer. Kalau program komputer ke program komputer, seperti yang saya katakan tadi, ini lewat perintah ya, create table, to do list, kemudian ini ID-nya integer 11, not null, auto increment, tugas varchar 100, not null, jangka waktu date, not null, keterangan varchar 200, not null,
primary key-nya adalah ID. Ya, itulah yang dikirimkan ketika klik tombol simpan. Oke teman-teman, kita sekarang sudah memiliki satu tabel dengan nama TBL to do. Tabel to do. Kalau tampilannya seperti ini teman-teman, ini adalah tampilan ini tampilan struktur. Ya, teman-teman harus terbiasa dengan minimal 2 ini ya. Ini jelajahi. Ini tabel normalnya. Kalau kita lihat tabel di Word, ini dijelajahi teman-teman. Jadi sebuah tabel ada isinya. Jadi ini menu jelajahi, ini tabel yang ada isinya. Nah, ini struktur. Kalau kita mengubah kolomnya tadi, tugasnya, jangka waktunya, kalau mau diubah, kita lewat menu struktur ini teman-teman. Nah, ini bisa diubah ya teman-teman. Ini bisa diubah dan juga bisa ditambah satu kolom. Mau di mana diletakkan setelah tugas? Setelah tugas bisa kirim ya, dan seterusnya bisa. Oke teman-teman, sekarang kita mau nambah satu data. Jadi di dalam buat aplikasi sistem informasi, pertama itu kita nampilin data ya, walaupun istilahnya CRUD, create, read, update, dan delete, tapi biasanya kita mulai dari menampilkan data dari database, menyatakan kita berhasil terhubung dengan database dengan menampilkan data dari database. Caranya dengan menambahkan satu data. Oke, ID-nya kalau auto nih, kalau auto ini biasanya kita kosongkan bisa. Misalkan saya punya rencana, misalkan aja nih teman-teman belajar Laravel. Saya akan pintar Laravel dalam jangka waktu 1 bulan. Ya, di akhir Agustus saya sudah bisa Laravel. Keterangannya selesai. Ya, keterangannya selesai. Saya kirim ya teman-teman. Ya. Jadi inilah yang dikirimkan ke MySQL. Insert into table to do, ID, tugas, jangka waktu, keterangan, values, 0 untuk auto incrementnya, belajar Laravel, tanggal 31 Agustus selesai. Inilah yang dikirimkan ke MySQL nya. Jadi kalau kita buat program komunikasi dengan basis datanya lewat perintah SQL ini. Oke, kalau kita klik jelajahi, kita sudah punya tabel dengan satu buah isi. Ya, ini tabel, tapi teman-teman jangan bayangkan sama tabelnya dengan yang ada di Word. Tabelnya di sini tidak ada bordernya. Ini ID 1, tugasnya belajar Laravel, jangka waktunya 31 Agustus 2022. Keterangannya sudah selesai misalkan ya. Jadi kalau selesainya di tanggal berapa, nanti kalau statusnya udah selesai berarti kita udah melakukannya gitu. Ya, teman-teman. Oke. Kita sudah siapkan basis datanya, sangat mudah bukan? Kemudian kita mau lihat contekan di blog saya. Ya, teman-teman bisa cari di blog saya, belajarwebmedan.blogspot.com. Kemudian kita cari CRUD ya teman-teman. CRUD yang dasar. Saya mau cari CRUD yang dasar. Jadi di sini udah ada CRUD Codeigniter. Jadi tutorial di blog saya ini sebenarnya udah jauh. Ya. Kita lihat contekannya. Oke, teman-teman. Oke, setelah kita masuk ke dalam halaman ini, membuat CRUD dengan PHP MySQL, selanjutnya kita buka Sublime text-nya ya. Kemudian kita balik lagi ke project sebelum kita ya. Sebelumnya kita buat kalkulator ya teman-teman. Nah, bikin form login register. Nah,
kita bikin di situ aja, nggak masalah. Jadi kita buka folder aplikasi, kemudian kita kasih satu folder namanya to do untuk dikerjakan ya. Ini aplikasinya nanti diakses dengan cara localhost/aplikasi/to do ya. Kemudian saya akan bikin file dulu ya, saya cobakan file baru di dalam to do ini bernama index.php. Apa itu index? Index adalah sebuah file yang otomatis jalan ketika nama foldernya disebutkan. Ketika disebutkan, otomatis si server akan memilih index.php untuk membukanya. Kemudian kita tuliskan aja aplikasi to do list. Oke teman-teman, kita buka ya. Gimana tadi caranya? localhost/aplikasi/to do ya, sudah terbuka aplikasi to do list. Sekarang kita bikin tag standar HTML gitu ya. Jadi sebuah halaman web itu minimal harus memiliki tag standar HTML seperti ini. Judulnya aplikasi to do list ya. Kalau nanti salah kata-katanya bisa diperbaiki ya teman-teman. Misalkan kita bikin lagi to do, kita refresh ya, sudah. Oke teman-teman, kita mau gunakan CSS nya Bootstrap. Teman-teman bisa cari get bootstrap. Oke, dokumentasinya ya, dokumentasi. Kemudian jadi kita pakai yang ini kita timpa saja teman-teman ya, supaya nggak ribet. Kita ganti lagi aplikasi to do list. Oke, hello world. Apa ciri-ciri ini udah benar ya, udah benar terhubung dengan Bootstrap? Ini jenis hurufnya berubah teman-teman. Sekarang di dalam antarmuka minimal kita memiliki sebuah navigasi itu diistilahkan dengan navbar ya. Kita copy saja navbarnya. Jadi teman-teman, JavaScript ini letaknya di atas body tutup ya. Atau kita bikin komentar dulu untuk menandai ini adalah navbar gitu ya. Kita komentari ini akhirnya. Oke, kemudian navbarnya kita copy lagi. Oke, ini harus kita rapikan ya teman-teman, terlihat sangat tidak rapi. Jadi nav buka dengan nav tutupnya harus sejajar. Nampak garis bantunya, shift tab untuk mundur. Oke teman-teman, kita sudah memiliki sebuah navbar. Sudah memiliki navbar. Nama brandnya to do list. Saya mau ganti warnanya yang cantik ya. Ini BG like, saya mau bikin BG danger untuk merah. Menunya home, link, drop down, disable. Untuk linknya kita ganti dengan to do ya. Untuk home nya jadi kita letakkan di bawah navbarnya ya. Di sini kita bikin kontennya untuk menampilkan isi home-nya. Kita bikin komentar di sini konten. Ini akhir kontennya. Kita bikin kontainer di dalamnya. Div ini kelas kontainer saja. Kemudian ini div. Ini konsepnya kayak tabel ya teman-teman. Yang atas kontainer ini seperti tabel, ini seperti
row. Nih di kelas row ini seperti tr, kemudian ini seperti td. Call md 10 saja. Ini adalah isi ya. Kalau mau teman-teman mau tahu, kita warnai ya. Mau tahu kelasnya kalau warna gimana, bg info misalkan. Ini dia, ini row call md 10. Kalau ini container fluid ya, ini 10. Kalau saya mau rubah dia ke tengah, saya tambahkan display flexible, justify content center. Nah seperti ini. Kalau saya mau bikin margin atasnya agak jauh, saya tambahkan mt 3. Ini 0 sampai 4 ya teman-teman. Nah ini isinya udah. Sekarang kita udah punya halaman. Kita bikin ya, selamat datang di aplikasi to do list. Catat keinginan Anda untuk dikerjakan dan buktikan hasilnya. Oke. Kalau teman-teman mau bikin agak lebar ya, kita kasih min width lah ya. Ini di mananya, di row-nya juga boleh, style minimal lebarnya, min height ini saya bikin 400 x ya. Kan ini paddingnya mau dikasih 4 supaya ke tengah. Sekarang kita aktifkan dulu menunya ya. Kalau diklik menu home, maka dia merujuk ke halaman home ya. Tanda pagar ini kita ganti jadi index.php, tanda tanya, bawa variabel namanya halaman sama dengan namanya home ya. Ya, index.php halaman sama dengan home. Kemudian kalau dia yang diklik adalah to do, kita akan arahkan ke halaman sama dengan to do. Di to do, kalau ini home ya. Oke, sekarang kita bikin kondisinya. Ini kan otomatis dia ya, jadi belum dikondisikan. Jadi kalau PHP ini mau nyisip di dalam halaman HTML, kita harus bikinkan tag PHP bukanya ya. PHP jika halaman $_get. Jadi kalau yang di atas itu, yang di link ini, variabel halaman ini mau diambil, itu caranya dengan $_get halaman ya. Jika $get halaman sama dengan home, maka include home /home.php ya. Jadi kita harus bikin folder home di sini, folder home, kemudian ada file namanya home.php. Oke teman-teman, sekarang isi dari home ini kita pindahin kemari, home.php ini ya. Jadi kalau dia home, include-nya home ke dalam folder, kemudian home yang kedua adalah file di dalam folder tersebut ya. Ini normal, ini kosong ya teman-teman. Nah ini ya, jadi kita bikin kondisi berikutnya.
else if jika halamannya adalah ini ya teman-teman, halamannya adalah to do, maka yang di include adalah si to do nya, to do titik php. Jadi kita harus bikin folder lagi, namanya juga to do ya, to do. Di dalam folder to do ada to do titik php. Oke, isinya to do saja, ini belum kita pikirkan ya. Oke, kita lihat ya, kalau dia home, isinya home. Kalau to do seharusnya sudah muncul ya teman-teman. Kalau to do, oh ini salah ya, salah sih, to do to do. Oke, udah muncul ya. Sampai sini menu sudah berhasil kita buat, sudah berhasil kita siapkan. Kalau home, dia home. Selamat datang di aplikasi To Do List. Catat keinginan Anda untuk dikerjakan dan buktikan hasilnya. Kemudian kalau to do udah muncul to do. Balik lagi ke tujuan utama belajar kita adalah CRUD, dimana di seri pertama ini saya akan menunjukkan satu saja, yaitu read atau membaca data dari database. Balik lagi kemari, apa yang kita perlukan adalah file yang namanya config.php. Ya, kopas saja ya teman-teman. Teman-teman juga bisa seperti itu untuk menghemat memori kita supaya jangan cepat panas ya coding. Lebih baik teman-teman hafalkan. Jadi kalau defaultnya pakai XAMPP, passwordnya kosong, nama database-nya tadi to do list, to do db to do list ya. Kita cobakan ya, ini to do listnya kita include kemari. Gimana caranya? Pakai PHP, kita includekan karena dia satu folder antara to do nya di dalam ya, si config-nya di luar. Jadi kita harus keluar dulu dari folder, titik-titik ini keluar, kemudian config titik php. Kita refresh halaman to do nya, warning include config titik php, gagal membukanya, gagal ya. Jadi hitungannya bukan dari folder to do gitu ya, bukan yang manggil ini bukan si to do titik php, karena si to do titik php ini udah di include teman-teman, tapi bukan dari to do sebenarnya, dari index. Karena yang sedang kita akses ini adalah index titik php. Si index include si to do, jadi seolah-olah posisinya ini sedang berada di index. Jadi kita nggak perlu keluar ya. Oke, nggak ada masalah. No news, good news. Nah ini kalau misalkan database-nya salah ya. Oke, sekarang kita sudah punya basis data. Kemudian kita mau nampilin datanya. Kita mau nampilin, contekan lagi. Kita ambil saja tabelnya. Tabel tadi ada nomor ya, nomor, kemudian to do, kemudian apa saja tadi, ada tugas ya, tugas. To do tidak ada ya, yang ada tugas. Kemudian jangka waktu, sama keterangan. Oke, kita buang sisanya. Query-nya ada di atasnya ini, seperti ini. Nah ini query-nya, include config-nya kita sudah punya. Kemudian ini mengirimkan perintah read. Oh sorry teman-teman, ini ada kesalahan, sangat keliru. Ini bukan di sini, tapi di to do ya, tapi di to do. Query yang akan kita kirimkan adalah select bintang from tbl to do ya. Kalau teman-teman nggak percaya ini bener, takut salah, teman-teman bisa gini caranya. Nah, kirimkan aja kemarin.
kemudian kita kirim. Ya, ini salah ya, select bintang, select bintang promnya hilang ya teman-teman. Select bintang from TBL to do. Ya, ini berhasil. Jadi query-nya udah benar. Kemudian nomor, kemudian tugas tadi ya, tugas, jangka waktu, keterangan. Sisanya kita buang. Kemudian kita refresh ya teman-teman. Oke, sudah berhasil menampilkan data dari database ya, undefined array key name. Oke, ini nanti kita perbaiki. Ini ID ya, ini ID. Oke, ini dia ya, kelas tabel. Ini kenapa seperti ini? Karena kurang satu kolom lagi headernya aksi. Oke teman-teman, kita sudah berhasil. Sampai sini kita sudah berhasil menampilkan data dari database. Kita buktikan. Kalau teman-teman nggak percaya, kita ubah Laravel 8 misalkan, Laravel 9. Oke, kita refresh ya teman-teman. Basis datanya udah kita rubah. Oke, ini Laravel 9. Laravel 9 ya teman-teman. Oke. Jadi intinya adalah untuk terhubung ke database kita harus punya file config. Ini konfigurasinya, koneksi ke database-nya, intinya hanya ini. Kemudian untuk mengirimkan perintah ke MySQL-nya tadi, kita butuh dua parameter, yaitu koneksinya dengan query-nya. Di MySQL query sama dengan koneksinya dan query-nya apa ya. Jadi query ini mau dikirimkan kemana? Ke MySQLi. Kemari mau dikirimkan ke localhost root 0 db to do list. Nah itu dia, udah dikirimkan query-nya. Nilai baliknya ditampung di hasil ini berupa array ya. Untuk memecah array-nya kita gunakan MySQL fetch array. Pecahlah array-nya, pecahlah tabelnya menjadi array ya. Sorry, ini tabel bulat dari database-nya kita pecah menjadi array, tampung dalam $row. Nah, row inilah yang array sebenarnya. Kalau ini hasil, ini tabel ya teman-teman. Ini jadi array. Nah, udah jadi array, tinggal kita looping dia dengan indeks nama dari kolomnya gitu, nama dari kolomnya, tugas, jangka waktu, keterangan. Makanya dia bisa tampil ya teman-teman. Ini saya akan perbaiki untuk edit. Oke teman-teman, sampai sini kita sudah belajar mengenai menampilkan data dari database. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.